Halo, kembali lagi di channel saya, channel Koharain. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang salah satu alat yang paling penting ya, yang harus ada dalam pendakian, dalam kalian mendaki gunung, yaitu kantong ya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mereview salah satu kantong atau kantongnya ultralight. Jadi ceritanya setelah beberapa kali saya mendaki, terus yang kemarin kan yang ada ekspedisi seminggu 3 gunung. Nah, saya merasa bahwa terlalu over gitu ya, terlalu over, segala dibawa, terus barang-barang juga ngerasa terlalu berat. Nah, mulai dari sana saya mulai lihat di Instagram, terus lihat ada pendaki dengan gaya ultralight ya, yaitu kalau kalian belum tahu ultralight itu, jadi yang simpelnya kalian mendaki gunung dengan barang yang begitu ringan tetapi tetap mengutamakan keselamatan. Nah, salah satunya produk dari untuk ultralight itu yaitu adanya backpack ya, atau tas ultralight namanya tuh. Jadi ini tuh sangat ringan sekali. Kalau carry biasanya kan 1 kilo lebih ya. Nah, ini cuma tadi tuh 400 sampai 500 gram kalau nggak salah, nanti saya cek. Nah, jadi setelah diukur, jadi beratnya kantong ultralight ini, yaitu kantong dengan merek Montaneger, itu hanya 407 gram ya. Saya kemarin beli yang merek Montaneger. Nah, ini tuh saya beli murah sih, cuma 150.000 rupiah. Kenapa murah banget? Yang pertama, saya beli bekas di grup ultralight. Nah, di sana saya melihat, karena masih awam ya, pengen nyobain gitu caranya ultralight itu gimana, dimulai dari yang kantongnya dulu ya, kantongnya dulu. Nah, ini tuh harga awalnya 250. Kalau saya lihat sih, kalau nggak salah 250, terus saya nego-nego karena udah ya bekas. Saya dapat harga 150 dari orang Bekasi, kalau nggak salah, dari orang Bekasi. Nah, kelebihan dari kantong ini yang pertama ringan, terus ringan udah pasti ya, karena emang udah didesain untuk ultralight. Terus bahannya juga tipis, tapi katanya udah waterproof, jadi kalau kena air juga nggak basah. Tapi belum saya coba, soalnya baru dibeli beberapa minggu kemarin. Nah, untuk kelengkapannya untuk belakangnya seperti ini ya. Kalau bisa kalian lihat, ini belakangnya, terus ini depannya, sampingnya biasa ada tali perekat. Untuk di belakang, nah untuk tali yang di bahu, nah ini ada semacam tempat buat botol air kecil ya. Untuk desainnya bagus sih, menurut saya lumayan lah. Nah, di belakang ini ada satu tempat, biasanya dipakai buat matras ya, agar seperti terasa back system ya. Kalau beli backpack yang back system biasanya yang pertama mahal, terus ya ada peribahasa sih dalam pendaki yang ultralight, yaitu kere hore. Jadi tetap meskipun kere dengan alat-alat seadanya dengan harga yang murah, tapi kita tetap bisa bahagia. Nah, di belakang biasanya saya pakai, udah mau dipakein matras aluminium foil ya, yang ringan juga sih. Nah, biasanya di depan, di belakang buat biar kayak back system. Terus di depannya gambarnya seperti ini. Ini untuk gambaran depan. Untuk untuk dalamnya bagus sih. Ini pakai perekat ya. Jadi atasnya tuh pakai perekat, di dalamnya bagus juga sih. Nah, ketika kalian masukin barang ke dalam, nanti tinggal dilipat aja ya, perekatnya diituin, terus dilipat aja gini. Nanti di samping ininya dikasih ini nih, nah, kayak gini. Jadi gambarannya kayak gini. Terus alasan selanjutnya kenapa pindah ke ultralight, yang pertama kan banyak yang bilang bahwa ultralight itu mahal ya, tapi menurut saya itu tergantung ke selera kalian juga. Emang banyak sih kayak seperti backpack ini yang mahal, banyak kayak barang-barang goib lah kalau dibilangnya itu, jadi nggak susah dicari di pasaran. Tapi selagi kalian masih terus kreatif,
kalian bisa pindah ke ultralight dengan minimnya harga, tetapi kalian bisa membuat ringan di pundak gitu ya. Kenapa ringan di pundak? Yang pertama kan kita bisa memanage makanan, terus memanage pakaian, logistik, pokoknya segalanya kalau di ultralight itu di manage sedemikian rupa. Nah, buat kalian yang mau pindah ke ultralight dengan mempunyai uang 200.000 ke bawah, saya saranin buat nyarinya tuh di di grup lah. Ada grupnya di Facebook, saya dapat dari Facebook, warung IUB kalau nggak salah. Jadi IUB apa sih, lupa, pokoknya ultralight gitu lah. Nah, dengan harga 150 saya bisa dapat kantong ini ya, yang menurut saya cakep lah, cakep banget. Nggak tahu emang saya ini perdana jadinya menganggap bahwa kantong ini cakep ya. Nggak tahu kalau nanti udah beberapa bulan selanjutnya saya udah pakai ini terus saya nemu lagi yang lain ya. Menurut saya yang pertama yang sekarang ini bagus. Nah, di depan biasanya ini buat logistik atau makanan-makanan ya. Nah, biasanya di bawah ini dipakai buat SB ya, atau sleeping bag, terus pakaian, terus ada buat kayak kompor atau nesting. Nah, untuk di depan biasanya kayak makanan-makanan kalau saya lihat sih, saya belum ngalamin, biasanya di depan tuh dipakai buat makanan. Di samping ada 2 tempat, itu biasanya buat air kan, buat air 2, terus ini ada perekatnya juga. Di samping ini di samping ada tali juga ya, biasanya digunain buat trekking pole. Nah, itu kan biasanya di ultralight yang pertama kantongnya seperti ini ya, backpack kecil ringan, terus tendanya diganti sama top tent yang pertama karena biar ringan, terus apalagi ya, biar ringan, terus makanan juga biasanya emang kalau ultralight gitu, orang-orang ultralight emang buat sendiri-sendiri, bukan karena mereka egois, tapi ya menurut mereka atau menurut saya juga, ketika kita ke gunung ya kita harus mempersiapkan sendiri ya. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita akan gunakan ya kita harus bawa sendiri, termasuk dari alat-alat, perlengkapan, terus kayak buat masak, kayak nesting, itu harus bawa sendiri gitu. Nah, ini jadi gambarannya seperti ini backpack apa nih, kelihatan nggak, Mountain Tiger ini tuh kalau aslinya 250 kalau nggak salah, nggak tahu kurang atau lebih, tapi saya dapat di harga 150.000 aja, jadi barang bekas lah. Ya udah, mungkin gitu aja penjelasan saya kali ini tentang perdana ya, tentang penjelasan saya akan pindah ke ultralight, terus saya dapat kantong baru untuk berpindah ke pendaki ultralight. Gitu aja. Salam satu tanah air Indonesia.